Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah, akidah adalah keyakinan hati kita dan pembenarannya terhadap sesuatu. Dalam pengertian agama kita, akidah adalah kandungan dari rukun iman yang insya Allah kita semua sudah tahu dan sudah memahami. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita yang harus kita imani, yang harus kita sembah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akidah yang benar merupakan landasan tegaknya agama kita dan kunci diterimanya amal ibadah kita. Dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 110 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Maknanya wallahu a'lam bimuradi. Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, hendaklah dia beramal soleh dan tidak mempersekutukan Allah dan tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah dalam beribadah kepadanya. Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa amalan tidak akan diterima oleh Allah apabila amalan tersebut dicampuri dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, para Rasul sangat memperhatikan perbaikan akidah dalam diri kita sebagai prioritas pertama dakwah mereka. Inilah dakwah pertama yang diserukan oleh para Rasul kita kepada para kaumnya, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan penyembahan kepada selainnya. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam kisahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menetap di Mekah selama 13 tahun lamanya, mengajak orang-orang supaya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadahnya dan demi memperbaiki akidah. Hal itu dikarenakan akidah adalah sebuah fondasi tegaknya bangunan agama. Apabila agama kita ingin menegakkan dalam kehidupan kita, maka akidah adalah fondasi utama dalam kehidupan kita. Dan saat ini, zaman yang penuh fitnah ini, kita harus perkuat akidah dalam diri kita agar tidak terbawa oleh arus kemunafikan, agar tidak terpedaya tipu daya setan yang menjerumuskan kita ke dalam jurang kemaksiatan. Sahabat yang dirahmati Allah, penyimpangan dari akidah yang benar adalah sumber petaka dan bencana untuk kehidupan. Apabila kita tidak mempunyai akidah yang benar, maka sangat rawan kita termakan oleh berbagai macam keraguan dalam hati kita yang membuat kita bisa menjerumuskan kita dalam kebinasaan. Kita lihat di zaman penuh fitnah ini, perzinahan, pembunuhan, kemusyrikan, kemaksiatan terjadi di mana-mana. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Perlu kita ketahui beberapa sebab akan munculnya penyimpangan dalam akidah kita, yakni yang pertama, tidak tahunya terhadap prinsip-prinsip akidah dalam diri kita. Hal ini bisa terjadi karena sikap tidak mau mempelajari akidah, tidak mau mengajarkan akidah, atau karena begitu juga kita tidak mau sama sekali belajar tentang akidah kita, yakni akidah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikitnya perhatian kita yang dicurahkan untuk akidah kita. Ini mengakibatkan tumbuhnya sebuah generasi yang tidak memahami akidah dan akan menjadi kehancuran di masa yang akan datang. Yang kedua, yakni adalah ta'assub.
atau fanatisme kepada nenek moyang dan tetap memperhatikannya meskipun hal tersebut dalam kebatilan, dalam kemusyrikan, dan meninggalkan semua ajaran yang bertentangan dengan ajaran nenek moyang kita walaupun itu termasuk benar. Maka dari itu kita harus memilih mana yang benar dan mana yang salah ajaran untuk kehidupan kita. Lalu yang ketiga, yang menjadikan penyimpangan dari akidah kita, yakni lalai merenungkan ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah maupun ayat Qur'aniyah. Ini terjadi karena terlalu mengagumi perkembangan kebudayaan materialistik yang digambar-gambarkan orang barat sana, yang membuat generasi kita hancur akan gaya kebarat-baratan. Lalu yang keempat, kebanyakan rumah tangga telah hilang bimbingan agama yang benar, sehingga menimbulkan generasi-generasi yang jauh dari agama. Maka dari itu, para pemimpin-pemimpin rumah tangga setidaknya memahami akan akidah untuk menegakkan akidahnya tersebut dalam kehidupan sehari-hari agar bisa mendapatkan generasi-generasi berikutnya yang terbaik. Lalu berikutnya, media informasi atau media sosial yang dapat melalaikan kita. Sebagian besar siaran dan acara yang mereka tampilkan tidak memperhatikan aturan-aturan syariat agama. Ini menimbulkan fasilitas-fasilitas. Itu berubah menjadi sarana perusak dan penghancur generasi Islam berikut. Oleh karena itu, mari kita memperbaiki akidah kita di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Dan semoga kita terjauh dari golongan-golongan yang tadi disebutkan, dan kita kuatkan akidah kita di zaman yang penuh fitnah ini agar kita semua bisa selamat di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita semua menjadi golongan-golongan yang terbaik, golongan-golongan pilihan Allah yang bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya sendiri, dan umumnya untuk seluruh umat Islam di alam semesta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.